Ramadhanu, NIM 022134, jurusan Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya mempunyai tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem yang saya buat, yaitu sistem informasi pembayaran tagihan air di Desa Lapeo. Yang pertama, di sini ada identifikasi masalah. Di Desa Lapeo sendiri masih terkendala dengan pembayaran tagihan. Kesalahan dalam pembayaran. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna dan pihak pengurus pembayaran air di daerah. Pengguna mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami rincian tagihan mereka. Ini bisa terjadi jika tagihan tidak disajikan dengan jelas dan jika pengguna tidak memiliki akses mudah ke riwayat pembayaran mereka. Seringkali pula ketika ingin membayar, petugas biasanya tidak ada di kantor tempat pembayaran tagihan air itu sendiri. Yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem informasi pembayaran tagihan air di Desa Lapeo adalah proses pemahaman mendalam terhadap sistem yang digunakan untuk mengelola pembayaran tagihan air di desa tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana sistem tersebut beroperasi, tujuan utamanya, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada dalam sistem tersebut. Analisis ini membantu dalam pengembangan keputusan terkait pengembangan, perbaikan, dan peningkatan efisiensi sistem pembayaran tagihan air di Desa Lapeo. Yang ketiga ada analisis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan data. Nah, di kebutuhan data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi pembayaran tagihan air di Desa Lapeo. Yang pertama ada data admin. Nah, di data admin ini ada nama, username, paspor. Di data petugas ada nomor petugas, ID petugas, nama petugas. Di data pembayar ada nomor SAM, nomor pelanggan, dan alamat. Di data biaya ada golongan tarif, harga akhir, tanggal bayar, harga air, demeter, ADM, dan jumlah tagihan. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Nah, di kebutuhan fungsional ini melibatkan beberapa poin. Yang pertama ada proses login untuk petugas dan pembayar. Yang kedua ada proses pengolahan data pembayaran termasuk nomor SAM, periode, nama, dan alamat. Proses pengolahan data pembayaran tagihan air termasuk dalam tanggal pembayaran, nominal pembayaran, dan metode pembayaran. Dan yang terakhir melakukan proses pembayaran tagihan air termasuk menerima pembayaran dari si pembayar dan mencatat data pembayaran ke dalam sistem. Nah, sedangkan kebutuhan non fungsional, yang pertama itu sistem memiliki keterampilan yang mudah dipahami. Kedua, sistem dapat dioperasikan sesuai fungsinya dengan baik termasuk fitur-fitur yang diinginkan. Yang ketiga, sistem harus memastikan keamanan yang disimpan dalam database. Yang keempat, internet, dikarenakan sistem ini akan dibuat secara online. Nah, selanjutnya ada rancangan basis data. Yang pertama ada tabel admin. Nah, di dalam tabel admin ini ada beberapa field, yaitu username, nama lengkap, dan paspor. Nah, di setiap field ini mempunyai tipe data. Contohnya ID username, tipe datanya varchar, di ukuran filenya itu terserah, kalian sesuaikan saja. Di sini saya menuliskan angka 15 dan dia primary. Nah, selanjutnya di tabel pembayaran dan tabel petugas serta tabel biaya itu sama. Integer digunakan ketika dia berupa angka, sedangkan varchar digunakan ketika dia berupa huruf. Nah, selanjutnya ada IRD. Nah, gambar dia di samping adalah IRD dari perancangan sistem informasi yang telah saya buat. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah representasi grafis dari hubungan antara entitas dan suatu sistem informasi. IRD sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Nah, setiap komponen di dalam sebuah IRD ditandai dengan bentuk yang berbeda-beda. Entitas ditandai dengan bentuk persegi panjang, atribut ditandai dengan bentuk oval, dan relasi atau hubungan ditandai dengan bentuk diamond. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa gambar di samping memiliki 4 entitas, di mana di setiap entitas memiliki beberapa atribut dan setiap entitas saling berhubungan dengan entitas yang lainnya menggunakan relasi. Seperti di biaya, di entitas biaya itu mempunyai beberapa atribut. Ada golongan tarif, harga tarif, tanggal bayar, harga air, kubik, dan jumlah tagihan. Nah, dia memiliki relasi ke pembayar atau pembayar memiliki biaya. Nah, dari pembayar itu memiliki biaya menggunakan relasi. Nah, relasinya itu
adalah memiliki. Selanjutnya ada diagram konteks. Diagram konteks di atas menggambarkan tentang interaksi antara masyarakat dan petugas. Diagram tersebut terdapat dua entitas, yaitu sistem petugas pembayaran tagihan air. Entitas luar masyarakat LAPEO memberikan data pembayaran dan melakukan pembayaran tagihan air. Nah, selanjutnya ada di FD level 0. Nah, yang pertama ada proses login. Masyarakat atau pembayar melakukan login untuk mengetahui sistem informasi pembayaran tagihan air. Yang kedua ada proses admin, konfirmasi login dari pembayar dan langsung masuk ke proses pengelolaan data untuk sistem pembayaran. Yang ketiga, proses pembayaran merupakan kewajiban pembayar atau masyarakat dalam mendapatkan laporan tanda bukti pembayaran tagihan air. Dan yang terakhir, proses logout ketika ingin keluar dari sistem. Selanjutnya ada di FD level 1, proses login. Proses ini menggambarkan bagaimana pembayar memasuki laman untuk kemudian mengkonfirmasi dalam basis data. Kedua, proses login ulang. Proses ini untuk memastikan pembayar untuk masuk ke dalam laman atau tidak. Selanjutnya, petugas kemudian mengelola data, yaitu data pembayar dan data petugas, juga data pembayaran. Selanjutnya ada data yang telah diterima kemudian masuk ke dalam sistem pembayaran, mau tunai dan non tunai. Selanjutnya ada proses konfirmasi pembayaran ke pembayar dan kemudian pembayar masuk ke dalam proses pembayaran. Selanjutnya proses terakhir yaitu pengambilan bukti pembayaran yang dilakukan pembayar dan proses logout ketika ingin keluar dari sistem. Nah, modul pertama, modul entitas pengguna. Deskripsi modul ini bertanggung jawab mengidentifikasi login pengguna serta login ulang yang dilakukan pengguna. Manfaat memastikan keamanan data pengguna. Selanjutnya ada manajemen transaksi. Deskripsi modul ini melakukan validasi transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembayar ke dalam sistem pembayaran. Manfaatnya memastikan keamanan dan keberhasilan transaksi atau pembayaran. Yang ketiga, manajemen pembayaran tagihan air. Deskripsi dengan mengumpulkan informasi dari pengguna sistem, nama, alamat, dan data lain. Manfaat memudahkan pengguna dalam proses pembayaran air, termasuk perhitungan harga dan proses pembayaran. Nah, ini dia desain UI atau user interface dari sistem yang saya buat nanti. Salah udah. Oke, ini dia ada selanjutnya ada desain UI atau user interface. Yang pertama, halaman login adalah halaman yang digunakan untuk masuk ke dalam dashboard. Selanjutnya, halaman ini adalah halaman konfirmasi login untuk memastikan login yang dilakukan berhasil. Selanjutnya, dalam dashboard adalah halaman yang muncul apabila berhasil login ke dalam sistem. Berikutnya, halaman admin adalah halaman yang muncul apabila admin mengetik menu data admin. Ini adalah halaman petugas. Selanjutnya, halaman ini adalah halaman data pembayar, di mana ketika pembayar dan petugas login dapat melihat halaman ini dan halaman ini dapat diedit oleh admin. Selanjutnya, halaman ini adalah halaman data biaya, di mana ketika pembayar dan petugas login dapat melihat halaman ini dan halaman ini dapat diedit oleh admin juga. Selanjutnya, pada halaman ini admin menginput biaya yang harus dibayarkan oleh pembayar. Nah, selanjutnya ini adalah halaman terakhir, di mana pembayar dapat melihat total yang dibayarkan dan tanggal berapa pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya ada tabel keputusan. Nah, ini dia tabel keputusan yang saya buat. Pada setiap tabel keputusan, pertama kita harus menentukan yang ada pada sistem yang akan dibuat di dalam sistem ini. Kondisinya ada dua, yaitu melakukan pengecekan dan pelayanan. Setelah mendapatkan kondisi, kita harus melakukan tindakan yang harus dilakukan oleh kondisi. Nah, selanjutnya ini adalah pohon keputusan. Di pohon keputusan ini akan sesuai dengan tabel keputusan yang telah dibuat, yang dimana kondisi dan tindakan yang dilakukan, kondisi hanya berbeda di bagian bentuk saja. Dan yang terakhir ada pseudocode dari sistem yang saya buat. Oke, jadi segitu saja video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.